Selamat berjumpa kembali saudara sekalian dalam Sandi Sularso Law Channel. Kali ini Sandi Sularso Law Channel akan membahas masalah-masalah yang dihadapi masyarakat di Indonesia, yang jadi masalah yang perlu ada solusi secara yuridis di Indonesia. Karena kalau tidak, maka termasuk di sini adalah negara belum hadir dalam hal yang akan saya bahas di sini, yaitu pelaksanaan dari pernikahan antar agama, ya. Jadi pernikahan antar agama ini dibolehkan atau tidak, ini bisa dilihat dari kacamata yuridis yang sudah diatur di dalam undang-undang, yaitu dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74. Jelas di sini telah diatur, yaitu bahwa perkawinan itu dianggap sah di mata negara jika sesuai dengan ajaran agama masing-masing atau keyakinan masing-masing, ya. Ini diatur dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan. Namun bagaimana pendapat dari tokoh agama atau organisasi yang diberikan untuk memberikan suatu fatwa atau pendapat tentang pernikahan atau perkawinan atau masalah-masalah yang berhubungan dengan keagamaan? Yaitu ini saya kemukakan bahwa menurut MUI, Majelis Ulama Indonesia, ya, telah mengatakan, telah membuat suatu fatwa atau pendapat bahwa perkawinan agama yang berbeda dianggap tidak sah. Tetapi belum titik. Apabila misalnya di antara yang menikah itu agama yang diyakini tidak mempunyai Tuhan misalnya, atau keyakinan-keyakinan yang tidak mempunyai Tuhan, ini dianggap haram ataupun dianggap tidak sah. Tetapi apabila pernikahan itu dilakukan antar agama, misalnya agama Islam sama agama Kristen, ini punya keyakinan, punya Tuhan, yaitu Allah atau Allah, ya, sebagai Tuhannya, ya, ini diperbolehkan, ya, dianggap sah. Namun menurut saya bahwa pasal 2 ayat 1 dari Undang-Undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan ini belum ada peraturan pelaksanaan secara real oleh pemerintah, ya, yaitu belum ada PP, peraturan pemerintah yang mengatur khusus mengenai perkawinan antar agama atau agama satu dan yang lain berbeda. Ini belum diatur secara khusus. Nah, nanti pemerintah harus mengeluarkan PP tentang bagaimana rakyat Indonesia yang saling mencintai tetapi keyakinan agamanya berbeda, ya, ini tidak bisa melangsungkan perkawinan. Nah, di sini negara tidak hadir, berarti perlu mengatur, ya, dalam perkawinan itu. Kita melihat fakta di lapangan, banyak
orang menikah antar agama, ya. Karena negara belum mengatur, maka mereka pergi ke luar negeri, baik itu ke Singapura atau ke Australia untuk melaksanakan pernikahan. Baru nanti setelah dari luar negeri, baru kembali ke Indonesia, dia mengajukan penetapan di pengadilan. Setelah penetapan di pengadilan, kemudian baru dicatatkan di catatan sipil untuk mendapatkan kekuatan hukum secara legalitas. Nanti dalam perkawinan ada hak-hak dan kewajiban dari yang menikah maupun keturunannya. Nah, di sini jangan sampai negara tidak hadir. Bangsanya, rakyatnya yang menikah harus sudah diatur sedemikian rupa. Undang-undangnya sudah ada, namun kurang rigid dalam pelaksanaan. Perlu ada PP, peraturan pemerintah tentang perkawinan antar agama. Ya. Ini sampai sekarang belum diatur secara khusus. Ya. Nah, kalau menikah Indonesia tidak memfasilitasi, ya, harus agama yang sama, berbeda, belum diberi aturan khusus. Nah, ini negara belum hadir, saya katakan tadi. Ya. Untuk itu, pernikahan antar agama ini secara yuridis, tadi saya katakan, belum diatur secara khusus, yaitu pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Ya. Nah, kalau diatur sedemikian rupa, maka rakyat kita tidak usah mencari solusi sampai ke luar negeri. Ya, kalau punya uang yang banyak untuk nikah di luar negeri. Kalau tidak punya uang, mereka saling mencintai, harus memaksakan tunduk pada agama yang lain. Nah, untuk supaya bisa melaksanakan perkawinan. Nah, ini maksud saya jangan sampai terjadi. Ya, perlu dilindungi HAM, hak asasi manusia. Ya, jangan sampai negara dalam perkawinan tidak melaksanakan hak asasi manusia di dalam melaksanakan dalam perkawinan campuran. Maksud saya adalah perkawinan antar agama. Ya. Selanjutnya, bahwa dari fakta-fakta tersebut, ya, dari fakta-fakta yang mau melaksanakan perkawinan antar agama sampai ke luar negeri atau dengan cara-cara yang lain supaya bisa melaksanakan perkawinan, namun secara khusus belum diatur. Menurut saya, perkawinan antar agama, kalau ini sudah diatur, justru akan menimbulkan kesatuan dan persatuan dalam negara itu. Nah, sampai detik ini, kalau menikah antar agama, ya, sulit. Kalau itu difasilitasi, agama satu dengan agama yang lain saling mencintai, bisa melaksanakan perkawinan, ini akan timbul kesatuan dan persatuan dalam bangsa itu. Ya, saya contohkan, yaitu tahun 70-an sampai tahun 80-an, ya, di mana banyak terjadi, ya, orang menikah keyakinannya berbeda, namun negara hadir saat itu di bawah Menteri Dalam Negeri, di Dinas Kependudukan, yaitu catatan sipil, ada petugas yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melaksanakan sebagai orang atau hakim yang menikahkan atau juru nikah antar agama di catatan sipil. Ya.
Kemudian setelah tahun 90 maka pernikahan antar agama sudah tidak diatur lagi. Lah, dengan demikian perlu diatur lagi secara khusus, yaitu pelaksanaan dari pasal 2 ayat 1 bahwa perkawinan itu bisa dilaksanakan sesuai dengan kepercayaan masing-masing, ya, sesuai agama dan kepercayaannya. Karena di Indonesia selain agama ada aliran kepercayaan diakui oleh negara. Nah, ini perlu diatur sedemikian rupa nanti sampai pelaksanaan. Misalnya saya punya konsep atau saran di sini, setelah diatur syarat, hak dan kewajiban para yang akan melakukan pernikahan antar agama ini, ada beberapa syarat, hak dan kewajiban dan sebagainya. Kemudian prosedur, ya, misalnya di catatan sipil perlu diatur, ya, perlu diatur ada petugas yang ditunjuk oleh pemerintah, ya, seperti contohnya ya seperti dulu tahun 70 sampai 80-an, ya, itu ada seorang yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menikahkan para calon yang menikah antar agama ini, ya. Tetapi sekarang saya menyarankan ada petugas pemerintah, tetapi ada wakil saksi-saksi dari calon nikah dari agamanya masing-masing. Misalnya agama Islam, ada wakil dari Kementerian Agama, ya, yang ditunjuk untuk menyaksikan pernikahan tersebut. Kemudian dari misalnya pihak yang satunya ini agamanya Kristen, bisa diwakili oleh saksi, ya, menyaksikan pernikahan di catatan sipil itu. Nah, kemudian saksi-saksi dari keluarga atau walinya dari kedua belah pihak, ya. Jadi ini kalau dulu tidak ada saksi dari masing-masing agama, besok perlu diatur ada saksi dari perwakilan dari agama masing-masing yang duduk menyaksikan, selain wali atau saksi yang ditunjuk keluarga masing-masing dan disaksikan oleh keluarga masing-masing. Kemudian di dalam pernikahan tersebut setelah selesai, maka nanti kantor catatan sipil melalui petugas tadi sesuai dengan nutulan pelaksanaan, ada menit pernikahannya dilakukan jam berapa, kemudian tanggal berapa, tahun berapa, kemudian diajukan ke kantor catatan sipil untuk dibuat buku nikah antar agama, ya, buku nikah antar agama atau saya singkat BAA, ya. Ini nanti masing-masing pihak punya buku nikah antar agama, ya. Ini saran saya mungkin kurang lebih seperti itu, karena kalau tidak dicatatkan tidak mempunyai kekuatan hukum ini. Ya, demikian. Mudah-mudahan apa yang sekelumit saya sampaikan masalah pernikahan antar agama ini ada solusi di mana negara hadir, ya. Itu merupakan menurut saya hak asasi daripada manusia. Jangan sampai negara tidak hadir, tidak mengatur, nanti rakyat kita jadi tidak ada solusi tempat di mana harus melaksanakan pernikahan sampai ke luar negeri. Nah, ini negara kita jangan sampai membiarkan para rakyat yang saling mencintai tidak ada aturan yang mengatur secara khusus. Mudah-mudahan berguna. Terima kasih.
Salam buat semuanya rakyat Indonesia yang saya cintai. Mudah-mudahan ada solusi dalam waktu dekat untuk pengaturan tentang pelaksanaan pernikahan antar agama. Terima kasih semuanya.